Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya Winata kembali menjumpai Anda dan kali dalam Bisnis Bali News. Saya akan mewawancarai pengelola, ketua pengelola objek wisata atau desa wisata Mas, di mana kita akan membahas tentang bagaimana kondisi desa wisata di masa pandemi Covid. Saya akan mewawancarai Rumah Kunyoman Kanjeng. Kita langsung sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menapi Gatra sehat. Becek-becek Pak Wi. Wajahnya tidak cerah. Ya, selalu bergembira, selalu happy. Jadi kalau kita bicara tentang desa wisata gitu ya, pasti terdampak nih dengan pandemi Covid. Nah, seberapa jauh terdampak? Apakah kunjungan wisata mau atau malah ditutup selama pandemi Covid? Desa wisata. Ya. Baik, sekali lagi Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun berada, itu pasti ya Pak Wi ya. Ketika 13 Maret Pak Gubernur mengumumkan semua objek wisata ditutup, otomatis tidak ada pengunjung ke objek kita di desa wisata. Nah, kita betul-betul tiarap. Kami rasa ini tantangan ya yang sangat berat dalam dunia pariwisata Indonesia dan Bali dibandingkan dengan bencana-bencana sebelumnya gitu. Karena betul-betul wisatawan tidak secara fisik mereka tidak bisa berkunjung ke daya tarik desa wisata kami yang kami persiapkan gitu. Betul-betul istilahnya kalau kami itu tiarap ya. Ya, kita tiarap benar ini. Ya. Sama sekali ditutup ya. Sama sekali tidak ada aktivitas ya dari 14 Maret ketika Pak Gubernur. Ya. Kalau sebelumnya masa pandemi Covid sebelum ditutup katakanlah begitu, kemudian kalau biasanya tidak ada Covid seperti apa kondisinya? Kondisinya sangat bagus, misalnya di desa saya ya, di desa wisata Mas yang saya kelola dari 2010, rata-rata pengunjung per hari itu sampai 200-300 per hari ya? Per hari. Yang nginepnya barangkali 50 orang, karena desa wisata Mas ini kami berbasis wood carving. Jadi di desa kami ini banyak galeri-galeri, sehingga wisatawan domestik dan mancanegara mereka ke desa Mas pertama tujuannya melihat kehidupan seni wood carving itu, pematung itu gitu. Dan membeli patung-patung yang ada di desa. Itu. Dan itu biasanya adalah 200 orang itu wisatawan asing atau wisatawan domestik biasanya? Kebanyakan 80% asing ya, 80% asing karena orang-orang yang datang ke desa wisata Mas itu kebanyakan bule-bule. Kebetulan kami desa wisata Mas ini ke Ubud jaraknya cuma 6 kilo. Ini salah satu keuntungan atau benefit dari segi aksesibilitas. Ya, orang asing itu senang sekali menikmati hasil karya namanya handmade. Dan desa wisata Mas ini sudah dikenal 1930 ya. 1930. Ya, makanya Mas itu artinya M itu kami bilang maestro, E-nya itu adalah adventure, S-nya spiritual. Jadinya Mas. Jadi wisatawan yang datang ke desa Mas adalah pertama melihat pengukir-pengukir ya, pemahat kami, maestro-maestro ya, yang kelahiran 1920-an, di mana koleksi beliau masih dikoleksi di beberapa galeri di desa Mas. Adventure ini adalah sesuatu petualangan gitu. Petualangan misalnya mereka bisa trekking, naik sepeda ya, belajar memahat ya, wood carving, belajar menari topeng ya, bikin topeng. Dan spiritualnya kebetulan desa wisata Mas ini dibangun oleh Tabe Pekulun Ido Prando Saksi Wawurau tahun 1411 Saka ya, sekitar abad ke-15 dalam Ratu Sri Waturengong di Gel-Gel gitu. Jadi desa Mas ini ada sebuah pura Taman Pule merupakan pusat trah namanya Banesa Manik Mas dan Brahmana Manik Mas. Brahmana Mas, ya, itu yang jadi pusat iki Pura Taman Pule. Itu spiritualnya ya. Ya, spiritualnya. Spiritual ya. Luar biasa. Iya. Kalau sekarang sudah Covid ya berarti tidak ada kunjungan wisatawan asing lagi. Iya, sementara kita ingin menyelamatkan diri sendiri dulu nih. Kesehatan paling pertama nih, ya. Kita kalau misalnya kita bicara tentang katakanlah keinginan, minat dari wisatawan asing yang sepengetahuan di rumah biasanya mungkin sudah repeater guest atau apa, sebenarnya mereka mau nggak datang ke sini kalau misalnya pintu bandara, pintu udara ini dibuka?
Ada nggak minat mereka akan datang ke Bali? Pertanyaannya bagus. Berarti desa wisata ini setelah COVID merupakan peluang yang sangat besar. Karena orang-orang yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, adalah minat khusus, special interest. Special interest. Desa wisata merupakan special interest karena ada pembatasan ini. Orang berkunjung. Artinya paling maksimum 10 orang. Berarti ini peluang bagi desa. Karena after COVID saya bilang, ada namanya 3S istilahnya. 3S itu yaitu dia tuh sleep. Bagaimana dia bisa tidur nyaman dan damai di sebuah desa. Kemudian stres, ya, menghilangkan stres. Dia pasti memilih desa. Kemudian adalah sugar, mengurangi diabetes. Berarti ini adalah wellness tourism, ya. Cenderung ke herbal. Nah, ini keuntungan sebenarnya. Yang penting bagaimana desa wisata meramu produknya sekarang disesuaikan dengan minat pasar, gitu. Tidak mungkin akan ada mais dibutuhkan 400 kamar seperti sebelumnya, 1.000 orang, 2.000 orang, tidak mungkin. Ini ada pembatasan, ya, karena protokol kesehatan ini, ya, sebelum ditemukan vaksin ini. Jadi istilahnya dari dulu mass tourism gitu ya. Iya, mass tourism. Desa wisata ini bisa lebih quality tourism sebenarnya. Betul, Gitu ya. betul, sangat betul. Jadi Sebenarnya kalau kita bicara tentang peluang, kalau nanti misalnya after COVID atau pasca COVID, kalau nanti ini bisa mereda segera, berarti desa wisata ini yang punya peluang yang besar. ya, gitu. peluangnya sangat besar. Karena saya dengar dari beberapa teman-teman luar negeri, ya, yang biasa berkunjung, dia bilang, Mangku, don't worry, we'll come to your village, but not so many people now. Dia bilang begitu. This is a part of a special interest. Kalau istilah turisme niche market itu ceruk-ceruk yang beda lah. Makanya produk yang ini, yang di wellness ini yang harus ditingkatkan. Seperti ada apa namanya sebuah desa, misalnya bagaimana mereka menjamu itu loh, bahan-bahan organik tanaman dijadikan jamu itu loh, meramu semacam itu, ya. Nah, ini makanya saya nanti ada pesanan dari Jakarta bikin virtual tour tentang Taru Pramano. Taru Pramano 108 jenis kayu yang ada di Bali sebagai bahan obat dan kesehatan. Artinya COVID ini memberi peluang kepada desa mengeksplor lebih dalam produk-produk keunikan kita, gitu loh. Seperti wabah ini kan sudah dijelaskan dalam lontar Sengara Bumi. Nanti harus keluar lagi lontar-lontar ini. Sebelumnya mereka kan tidak ngeh, gitu loh. Ini ternyata Bali itu punya protokol wabah dari dulu, gitu loh. Sudah ada, Ya, dalam lontar Sengara Bumi, tapi kan baru dikeluarkan ini, gitu. Ini peluang sebenarnya. peluang yang cukup. Iya, Pak. Iya. Bro, kalau kita bicara tentang desa wisata, tentu bukan kata atau konsep baru dalam pikiran atau benak kita karena sudah cukup sering gitu ya. Tapi persoalannya kemudian apakah desa wisata di Bali mungkin sudah lebih banyak berkecimpung di situ. Sebenarnya apa yang menjadi kendala utama? Kan tidak bisa semua berkembang. Yes. Hanya banyak desa wisata tapi tamunya nggak ada. Apa yang sebenarnya menjadi kendala utamanya? Nah, kini karena desa wisata itu euforia, ya, semua ingin ikut-ikutan gitu loh. Istilah ATM itu, amati, tiru, modifikasi. Kepada desa wisata itu sebenarnya menghadirkan apa adanya desa itu, gitu loh. Jangan dibangun infrastruktur yang besar-besar itu, salah. Kalau memang mencari objek sesuatu, pergi ke objek harus jalan tanah, kenapa harus diaspal, gitu loh. Ini kesalahan konsep, ya. Betul-betul suasana desa, ya. Kalau semuanya dipermak, dibagus kan kayak kota, jadi tidak desa, gitu loh. Ya, misalnya lihat petani bagaimana dia bertani, ya apa adanya, itu sebenarnya dipertahankan, gitu loh. Cuma tingkatkan kualitas. Misalnya kalau ada kita ke suatu desa, ya, ke sawah, tiba-tiba petani nanam padi dan tamunya ikut, ya, itu yang dipersiapin. Ya, dipersiapin apakah topinya, apakah sepatu bootnya, dia kan mereka tidak terbiasa. Iya, karena desa wisata sesungguhnya lahir di Ubud, ya. Jujur saya katakan, itu adalah prakarsa dari almarhum Cokodo Agung Sekwati, bapaknya Wagub, ya. Beliau lahir 1910, meninggal 1978. Pertama turis yang datang ke Ubud namanya Walter Space. Datang ke Ubud 1927, ya. 1927 hampir 93 tahun yang lalu kejadiannya. Ketika itu Walter Space datang ke Puri Ubud, tidak ada penginapan.
Akhirnya atas apa kemurahan hati Cokodo Agung mempersilahkan kamar beliau untuk turis itu awal. Itu sudah konsep desa Itu wisata. iya konsepnya siapa? Beliau tidak bikin apa. Jadi, pariwisata Bali sebenarnya lahir dari konsep itu sebenarnya. Iya, yang kalau ngomong desa wisata ya, makanya di tempat ini saya spirit beliau saya kumpulkan membuat desa wisata akademi, itu alasannya. Wisata akademi. Desa wisata akademi. Apa itu maksudnya gitu? Ya minimal mendidik mereka, memberi rohnya, semangatnya Cokodo Agung gitu loh. Bagaimana beliau membangun dari awal gitu loh. Seorang raja harus ke Denpasar ya naik sepeda motor gitu loh. Membonceng turis di bawah kebun. Itu yang diajarkan juga. Iya, spiritnya itu betul-betul beliau mencinta budaya ini. Baik. Terus kalau kita bicara tentang desa wisata lagi, mungkin karena ini di bagian akhir ke dialog kita di 15 menit ini, mungkin semacam apa yang menjadi harapan Jero ketika nanti misalnya after COVID katakan begitu, atau apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana menguatkan desa wisata, terutama pariwisata kita. Ya, yang saya harapkan dari legal sih, ini betul-betul diatur di desa, apakah oleh kepala desa melalui namanya peraturan desa, atau peraturan jero desa supaya punya legal. Oh, Ketika kita datang nanti mangkukannya kamu ngapain, bikin apa, gitu bertanya lagi gitu loh. Padahal desa wisata itu memang keinginan komunitas lah, masyarakat dari bawah ke atas gitu, jangan top down gitu. Sementara ini saya lihat kan top down nih semangatnya Menteri Desa, semangatnya Menteri Pariwisata gitu, dipaksakan semua, padahal masyarakat tidak tahu apa gitu loh. Seperti tadi Pak Wi bilang tidak mesti jumlahnya banyak gitu loh. Berapa yang siap, bener ya, pelan-pelan gitu. baik. Itu yang mesti dilakukan Ya. pemerintah ya. Jangan Ya. euforia, kemudian semua didorong dipaksa. Iya. Jadi dari bottom up. Bottom up, keinginan masyarakat lah. Keinginan masyarakat kesiapan. Baik, terima kasih Jero. Mudah-mudahan Terima kasih. COVID ini segera berlalu. Ya. Desa wisata Mas bisa kembali menggeliat dan ini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Demikian bisnis Bali News kali ini. Sekali lagi saya akan tutup dengan semoga badai ini segera berlalu. Sampai jumpa di bisnis Bali News. Om Santi Santi Santi.